viral. Di sebuah dapur yang remang-remang, kepul asap dari tungku kayu bakar menyelimuti wajah Ibu Rahmi. Wanita tua itu tidak memperdulikan matanya yang perih terkena asap. Pikirannya melayang pada kenangan puluhan tahun lalu, saat jemari kecil Siska, putri sulungnya, selalu menarik-narik ujung dasternya setiap kali ia memasak rendang. Hari ini, setelah 5 tahun memendam rindu, Siska berjanji akan pulang. Ibu Rahmi menyusun piring-piring retak itu dengan sangat hati-hati, seolah-olah piring itu terbuat dari emas. Di sebelahnya, Andini, anak bungsunya yang memiliki napas pendek karena gangguan jantung, hanya bisa duduk menatap sang ibu dengan tatapan sedih. Andini tahu, kakaknya yang pulang dari kota bukan lagi Siska yang dulu suka bermain di sawah. Tepat saat azan asar berkumandang, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti di depan halaman yang becek. Pintu mobil terbuka, menampakkan sepasang sepatu hak tinggi yang langsung menginjak tanah dengan rasa jijik. Siska turun, didampingi Mama Mira, ibu mertuanya yang datang dengan tatapan menghina, seolah rumah itu adalah gudang yang tidak layak huni. Langkah Siska masuk ke dalam rumah tidak membawa kehangatan. Ia bahkan tidak mencium tangan ibunya. Matanya justru menyapu seluruh ruangan dengan sinis. Saat pandangannya jatuh ke meja makan yang penuh dengan masakan yang disiapkan susah payah oleh Ibu Rahmi, Siska justru mendengus. Tanpa kata, ia menyenggol piring rendang itu hingga jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. "Aku tidak pulang untuk makan makanan berminyak ini, Bu. Aku butuh sertifikat tanah di belakang rumah. Bisnis suamiku hampir hancur, dan hanya itu yang bisa menyelamatkanku," ucap Siska dengan nada sedingin es. Hati Ibu Rahmi hancur melebihi pecahan piring di lantai. Ia bersimpuh, mencoba memunguti daging rendang yang kotor terkena tanah sambil terisak pelan. Namun Siska tidak peduli. Ia justru melangkah masuk ke kamar pribadi ibunya, mengacak-acak lemari tua yang rapuh, mencari surat berharga yang ia incar. Hingga tiba-tiba, tangan Siska menyentuh sebuah kotak jati tua yang terkunci rapat di bawah tumpukan sajadah usang. Melihat kotak itu, wajah Ibu Rahmi berubah seketika. Bukan lagi kesedihan yang tampak, melainkan ketakutan yang luar biasa. Ia berlari dan memeluk kaki Siska, memohon dengan suara yang nyaris hilang agar kotak itu tidak dibuka. Mama Mira yang berdiri di pintu tertawa mengejek, mengompori menantunya agar membuka kotak tersebut, menduga ada harta karun yang disembunyikan sang mertua miskin. Siska menarik paksa kotak itu, dan tepat saat gemboknya nyaris lepas, petir menyambar di luar, menggelapkan seluruh ruangan. Di dalam kotak itu, tersimpan sebuah rahasia yang tidak pernah diceritakan Ibu Rahmi selama 35 tahun. Sebuah rahasia yang bisa menghancurkan hidup Siska selamanya, atau justru menghancurkan harga diri Ibu Rahmi sebagai seorang wanita. Pada saat malam hari, hujan deras. Suara guntur menggelegar di atas atap seng rumah tua itu, menciptakan suasana mencekam di dalam kamar. Siska berdiri tegak dengan napas memburu, memegang kotak kayu jati yang permukaannya sudah kasar dimakan usia. Di bawah kakinya, Ibu Rahmi masih bersimpuh, memegangi ujung celana Siska dengan tangan yang gemetar hebat. Air mata wanita tua itu sudah membasahi lantai kayu. Andini mencoba masuk ke kamar untuk melerai, namun ia langsung didorong oleh Mama Mira hingga jatuh terduduk di sudut ruangan. Mama Mira tersenyum puas. Ia menikmati kehancuran keluarga ini seperti menonton pertunjukan sirkus. Dengan satu sentakan kasar, Siska berhasil mematahkan gembok kecil yang sudah berkarat itu. Krak! Penutup kotak terbuka. Siska berharap menemukan perhiasan emas, berlian, atau setidaknya sertifikat tanah yang ia incar. Namun, matanya justru membelalak saat melihat isinya. Di dalam kotak itu tidak ada emas. Hanya ada sebuah sajadah tua berwarna hijau lumut yang sudah tipis, selembar foto kusam yang robek di bagian tengah, dan sebuah akta kelahiran yang warnanya sudah menguning. Siska menarik foto itu. Di sana terlihat seorang wanita muda yang sangat cantik. Itu adalah Ibu Rahmi di masa muda, sedang menggendong seorang bayi. Namun pria yang berdiri di sampingnya bukanlah foto ayah Siska yang selama ini ia kenal. Wajah pria di foto itu telah dipotong sengaja. Siapa pria ini, Bu? Dan kenapa ada akta kelahiran atas nama Siska Rahayu, tapi nama ayahnya dikosongkan?
teriak Siska dengan suara melengking. Ibu Rahmi hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya pecah menjadi raungan yang menyayat hati. Rahasia yang ia kunci rapat selama 35 tahun, yang ia bawa dalam setiap sujud dan doanya di atas sajadah hijau itu, kini terhampar di depan mata anak yang paling ia cintai, sekaligus paling menyakitinya. Mama Mira merebut akta tersebut dan tertawa terpingkal-pingkal. Ia membacanya dengan suara lantang, memastikan Andini juga mendengarnya. Ia menghina Ibu Rahmi sebagai wanita yang tidak jelas asal-usul anaknya. Fitnah demi fitnah mulai dilontarkan, menyebut Siska adalah anak hasil hubungan gelap. Siska merasa dunianya runtuh, bukan karena harga diri ibunya, tapi karena ia merasa harga dirinya sebagai orang terpandang di Jakarta akan hancur jika rahasia ini terbongkar. Ia melempar kotak itu ke arah ibunya. Sajadah hijau itu mendarat di depan Ibu Rahmi. Sajadah yang selama ini menjadi saksi bisu setiap tetes air mata dan doa Ibu Rahmi agar Siska menjadi orang sukses. Dalam kemarahannya, Siska tidak melihat bahwa Andini sudah tak sadar diri di sudut kamar karena sesak napas yang hebat akibat tekanan batin. Ibu Rahmi berteriak histeris memeluk Andini. Sementara Siska dan mertuanya justru melangkah pergi meninggalkan rumah, membawa serta akta dan foto itu sebagai senjata untuk memaksa Ibu Rahmi menyerahkan tanah. Malam itu, hujan tak hanya membasahi bumi, tapi juga membasuh luka yang kembali menganga. Ibu Rahmi kini harus memilih, menjaga rahasia kelam masa lalunya atau kehilangan nyawa Andini yang kian kritis di tengah badai. Di tengah malam, lampu rumah tiba-tiba padam. Kegelapan total menyelimuti rumah kayu itu. Hanya sesekali diterangi kilatan petir yang menyambar. Di tengah kegelapan, terdengar suara napas yang tersengal-sengal. Andini tergeletak di lantai. Dadanya naik turun dengan tidak beraturan. Ia membutuhkan tabung oksigennya, tapi tabung itu kosong. Ibu Rahmi meraba-raba dalam gelap, mencoba memeluk tubuh dingin anak bungsunya. Ia berteriak memanggil Siska yang sedang bersiap masuk ke mobil di halaman rumah. Ibu Rahmi berlari keluar menembus hujan, menghadang mobil mewah Siska yang lampunya menyilaukan mata. Ibu Rahmi menggedor kaca mobil Siska dengan kepalan tangan yang lemah. Ia memohon agar Siska membawa Andini ke rumah sakit di kota. Tapi, di dalam mobil, Mama Mira justru menghasut Siska, mengatakan bahwa itu hanya taktik Ibu Rahmi agar Siska tidak pergi membawa rahasia tadi. Siska menurunkan kaca mobil hanya sedikit. Bukannya iba, ia malah melemparkan kembali foto kusam yang ia ambil dari kotak jati tadi ke arah wajah ibunya yang basah kuyup. Kalau ibu mau aku menyelamatkan Andini, serahkan sertifikat tanah itu sekarang. Aku tidak peduli siapa pria di foto ini. Aku hanya butuh jaminan untuk hidupku di Jakarta. Bentak Siska dari dalam mobil. Ibu Rahmi terdiam di bawah guyuran hujan. Hatinya hancur berkeping-keping. Anak yang ia besarkan dengan tetesan keringat dan doa, kini menawar nyawa adiknya sendiri dengan selembar kertas tanah. Dengan lunglai, Ibu Rahmi kembali ke dalam rumah. Ia mengambil sebuah bungkusan plastik yang disembunyikan di balik bingkai foto almarhum suaminya. Itu adalah sertifikat tanah yang dicari Siska. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan surat itu melalui celah kaca mobil. Tanpa basa-basi, Siska merebut surat itu. Ia menyuruh supirnya turun untuk mengangkat Andini ke bagasi belakang, seolah-olah adiknya adalah barang rongsokan, bukan manusia. Ibu Rahmi ingin ikut, tapi Mama Mira mendorong ia hingga terjatuh ke kubangan lumpur. Mobil itu melesat pergi meninggalkan Ibu Rahmi sendirian di tengah badai, tanpa anak-anaknya, tanpa harta, dan hanya ditemani sajadah hijau yang kini basah kuyup di pelukannya. Sambil memeluk sajadah itu, Ibu Rahmi bersujud di atas tanah berlumpur. Ia meratap kepada Sang Pencipta. Bukan karena hartanya hilang, tapi karena ia tahu, dengan menyerahkan surat itu, ia baru saja membuka pintu gerbang menuju kehancuran yang lebih besar. Ada sebuah alasan kenapa tanah itu tidak boleh berpindah tangan. Sebuah alasan yang terkubur bersama jasad pria di foto tersebut. Sertifikat telah berpindah tangan, namun kutukan masa lalu mulai merangkak keluar. Siska tidak menyadari bahwa tanah yang ia rebut dengan paksa adalah tanah yang menyimpan saksi bisu sebuah dosa besar. Dan kini, badai yang sesungguhnya baru saja mulai.
Pagi itu, suasana rumah sakit terasa sangat mencekam. Andini terbaring lemah di ruang ICU dengan kabel-kabel yang melilit tubuhnya. Siska berdiri di koridor, tapi pikirannya bukan pada adiknya. Ia sibuk menelpon suaminya di Jakarta, mengabarkan bahwa sertifikat tanah sudah ada di tangannya. Namun kegembiraan Siska terganggu oleh berita anyef dari kampung. Tante Rosa, si tetangga tukang gosip, menelpon Siska dengan suara gemetar. Ia bercerita bahwa para pekerja yang dikirim Siska untuk mematok tanah di belakang rumah tiba-tiba lari ketakutan. Saat mereka menggali tanah untuk memasang pagar, mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Siska yang tidak percaya tahayul segera kembali ke desa, meninggalkan Andini yang masih kritis. Sesampainya di lahan belakang rumah, ia melihat kerumunan warga. Ibu Rahmi berdiri di tengah kerumunan itu dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Matanya kosong, menatap lubang galian yang baru saja dibuat. Di dalam lubang itu, para pekerja menemukan sebuah kotak besi berkarat yang berisi tulang belulang manusia dan sebuah jam tangan pria yang sangat mewah namun sudah hancur. Siska mendekat dengan jantung berdebar. Ia teringat foto yang robek di kotak jati semalam. Jam tangan di dalam lubang itu persis dengan jam tangan yang dipakai pria misterius di foto ibunya. "Bu, apa ini? Siapa yang ibu kubur di tanah ini?" bisik Siska dengan suara yang mulai bergetar karena ketakutan. Ibu Rahmi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia perlahan berjalan mendekati Siska, lalu berbisik tepat di telinganya. Suaranya dingin, membuat bulu kuduk Siska berdiri. "Tanah ini bukan warisan ayahmu, Siska. Tanah ini adalah kuburan bagi mereka yang mengkhianati cinta dan janji. Dan sekarang kamu sudah membukanya." Tiba-tiba ponsel Siska berdering. Kabar buruk datang bertubi-tubi. Suaminya di Jakarta tertangkap polisi karena kasus penipuan besar dan rumah mewahnya di Jakarta disita. Dalam sekejap, Siska kehilangan segalanya. Sertifikat yang ia pegang seolah berubah menjadi kertas tak berharga yang membawa sial. Mama Mira yang tadinya begitu sombong langsung jatuh pingsan mendengar kekayaan keluarganya lenyap. Sementara itu, warga mulai berbisik-bisik menuduh Ibu Rahmi adalah seorang pembunuh yang menyembunyikan mayat selama puluhan tahun. Roda nasib berputar begitu cepat. Siska yang tadinya datang bawa kesombongan, kini berdiri di atas tanah yang ternyata menyimpan dendam masa lalu. Apakah tulang belulang itu adalah kunci dari identitas asli Siska? Ataukah itu awal dari kutukan yang akan menghabisi seluruh keturunan Ibu Rahmi? Suasana di belakang Ibu Rahmi makin memanas. Garis polisi sudah terpasang mengelilingi lubang galian berisi tulang belulang itu. Siska berdiri mematung, menatap jam tangan mewah yang ditemukan di dalam lubang. Jam yang sama persis dengan yang ada di foto masa lalu ibunya. Warga desa mulai berteriak, menuduh Ibu Rahmi sebagai wanita kejam. Di tengah kekacauan itu, Ibu Rahmi perlahan berlutut di tanah berlumpur. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang mengerikan, seolah beban yang ia pikul selama 35 tahun akhirnya runtuh. Ibu Rahmi menatap Siska dengan tatapan yang sangat dalam, lalu mulai bercerita dengan suara yang lantang agar semua orang mendengar. "Pria di foto itu, pria yang kalian lihat tulang belulangnya itu, dia adalah ayah kandungmu, Siska. Dia bukan laki-laki baik yang kalian bayangkan. Dia adalah anak orang kaya dari kota yang memperkosaku lalu ingin membuangku seperti sampah saat tahu aku hamil." Suasana mendadak hening. Siska mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ibu Rahmi melanjutkan bahwa pria itu datang 35 tahun lalu untuk memaksanya menggugurkan kandungan, yaitu Siska. Dalam pergulatan untuk mempertahankan nyawa bayinya, pria itu terjatuh dan kepalanya menghantam batu tajam. Ibu Rahmi yang ketakutan dan tidak punya siapa-siapa menguburkan jasad itu di sana demi melindungi Siska agar bisa lahir ke dunia tanpa label anak haram atau anak pembunuh.
Siska berteriak histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya adalah alasan ibunya menjadi seorang pembunuh dan bahwa ayahnya adalah seorang bajingan. Di saat yang sama, Mama Mira yang baru siuman dari pingsannya, bukannya merasa iba malah meludahi Ibu Rahmi. Ia mencaci maki Siska sebagai anak hasil noda hitam. Ia mengusir Siska saat itu juga, menganggap Siska pembawa sial yang menghancurkan kekayaan keluarganya di Jakarta. Siska kehilangan segalanya dalam satu sore. Kehormatannya, suaminya yang dipenjara, kekayaannya yang disita, dan kini identitasnya. Ia menatap sertifikat tanah yang masih ada di tangannya. Kertas itu kini terasa sangat panas, seolah-olah membakar telapak tangannya dengan dosa masa lalu. Tiba-tiba, seorang perawat dari rumah sakit datang dengan sepeda motor, berteriak memanggil nama Ibu Rahmi. Kabar buruk kembali datang. Kondisi Andini kritis. Ia membutuhkan donor sumsum tulang belakang segera, atau nyawanya tidak akan tertolong sampai matahari terbenam. Kebenaran telah terucap, namun luka justru semakin menganga. Siska kini berdiri di persimpangan jalan. Apakah ia akan terus membenci ibunya yang telah membunuh demi melindunginya, ataukah ia akan mengorbankan egonya demi menyelamatkan Andini, satu-satunya saudara yang masih ia miliki? Di malam hari yang dingin, Siska duduk sendirian di lantai rumah sakit yang dingin. Pakaian mewahnya kini tampak lusuh dan kotor terkena lumpur dari makam ayahnya. Ia terus menatap telapak tangannya yang gemetar. Ucapan ibunya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Ibu membunuhnya demi melindungi nyawamu. Di saat ia sedang hancur, Mama Mira datang membawa tas koper miliknya dan melemparnya ke hadapan Siska. Mertua yang dulu ia puja-puja itu kini menetapnya dengan pandangan menjijikkan. Pergi kamu, Siska. Keluarga kami tidak sudi punya menantu anak dari seorang pembunuh dan wanita rendahan. Surat cerai dari anakku akan segera dikirim ke sini. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Siska hanya diam. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk membalas. Ia tersungkur di depan pintu ruang ICU tempat Andini berjuang hidup. Di dalam sana, Andini butuh keajaiban. Dokter keluar dengan wajah lelah, mengatakan bahwa waktu Andini hampir habis jika tidak segera dilakukan tindakan medis yang mahal dan donor yang cocok. Tak lama kemudian, Ibu Rahmi datang dengan kawalan polisi. Polisi mengizinkannya menjenguk anak-anaknya untuk terakhir kali sebelum ia dibawa ke kantor pusat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu Rahmi berjalan tertatih, tapi matanya tetap tenang. Melihat ibunya datang, Siska langsung bersujud di kaki Ibu Rahmi. Ia menangis sejadi-jadinya, meraung meminta maaf atas segala kesombongan dan cacian yang ia lontarkan. Ia baru sadar bahwa selama ini ia menikmati hidup di atas pengorbanan nyawa dan batin ibunya. Bu, ampuni Siska. Siska yang berdosa. Siska yang menghina ibu, padahal ibu menyimpan neraka sendirian demi Siska bisa hidup. Siska bukan anak yang baik, Bu. Ibu Rahmi mengusap kepala Siska dengan lembut. Tangannya yang kasar dan keriput itu terasa begitu hangat bagi Siska. Ibu sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu lahir, Nak. Sekarang, selamatkan adikmu. Itu satu-satunya cara agar ibu bisa tenang di penjara nanti. Ibu Rahmi menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi perhiasan perak tua, satu-satunya harta yang tersisa dari masa mudanya untuk biaya awal rumah sakit. Siska menolak. Ia justru bangkit berdiri dan menemui dokter. Ia menawarkan dirinya untuk melakukan apapun, termasuk mendonorkan segalanya untuk Andini. Namun, di tengah momen haru itu, polisi menerima laporan baru. Ternyata, tanah di belakang rumah itu mulai digali lebih dalam oleh tim forensik dan mereka menemukan sesuatu yang lain selain tulang belulang. Sebuah fakta baru yang bisa mengubah segalanya tentang malam pembunuhan 35 tahun lalu. Penyesalan selalu datang di akhir, namun bagi Siska, ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk membayar dosanya. Namun, benarkah Ibu Rahmi yang membunuh pria itu? Ataukah ada orang lain yang bersembunyi di balik bayang-bayang selama ini? Siska baru saja keluar dari ruang laboratorium setelah mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Andini. Wajahnya sangat pucat, tapi matanya menunjukkan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu terusik
saat seorang detektif polisi memintanya datang ke ruang pemeriksaan. Di sana, Ibu Rahmi duduk dengan tenang. Namun, di hadapannya ada seorang pria tua yang sangat rentah, duduk di kursi roda, didampingi oleh pengacara. Pria itu adalah Pak Haji Mansur, tokoh yang paling dihormati di desa selama puluhan tahun. Polisi menunjukkan temuan terbaru dari lubang galian, sebuah kancing kemeja emas yang memiliki inisial HM. Kancing itu ditemukan terkubur jauh di bawah kerangka, terjepit di antara tulang rusuk sang mayat. Ibu Rahmi gemetar melihat kancing itu. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Akhirnya, Pak Haji Mansur yang angkat bicara dengan suara bergetar karena rasa bersalah yang teramat dalam. "Sudah cukup, Rahmi. Jangan lindungi aku lagi. Biar aku yang bawa dosa ini ke liang lahat. Malam itu, bukan Rahmi yang membunuh pria kota itu. Pria itu mencekik Rahmi dan hampir membunuh bayi di kandungannya. Aku melihatnya dari balik pohon dan aku memukulnya dengan cangkul sampai dia tak bernyawa." Seluruh ruangan hening. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Ternyata, selama 35 tahun, Ibu Rahmi menanggung sebutan pembunuh dan menyembunyikan mayat itu demi melindungi Pak Haji Mansur yang dulu menolongnya, sekaligus melindungi identitas Siska agar tidak dicap anak seorang kriminal. Ibu Rahmi menangis terseduh-seduh. Ia rela dihujat warga, rela dibenci anaknya sendiri, hanya untuk menjaga rahasia orang yang telah menyelamatkan nyawanya dan bayinya. "Aku tidak ingin kamu masuk penjara, Pak Haji. Kamu orang baik, kamu punya keluarga. Biar aku saja yang menanggungnya, karena pria itu mati karena aku," bisik Ibu Rahmi di sela tangisnya. Mendengar itu, Siska merasa hatinya seperti disayat sembilu. Ibunya bukan hanya seorang pelindung, tapi seorang martir yang mengorbankan seluruh hidup dan reputasinya demi orang lain. Sementara itu, dari rumah sakit datang kabar melalui telepon. Operasi Andini berhasil, namun ia terus memanggil nama ibu dalam tidurnya. Siska menatap ibunya dengan penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa harta yang ia cari di Jakarta tidak ada harganya dibanding hati suci sang ibu yang kini mengenakan baju tahanan. Namun, di tengah haru itu, Mama Mira, mertua Siska, datang ke kantor polisi bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menuntut harta Siska yang tersisa. Tapi kali ini, Siska berdiri tegak. Dengan dingin ia merobek semua surat kuasa yang pernah ia berikan kepada suaminya di depan wajah Mama Mira. Kebenaran akhirnya terkuak dari balik kegelapan. Ibu Rahmi bukanlah seorang pembunuh, melainkan korban dari keadaan dan kesetiaan yang luar biasa. Namun, hukum tetaplah hukum. Apakah Ibu Rahmi tetap harus mendekam di balik jeruji besi di masa tuanya? Dan mampukah Siska menyatukan kembali kepingan keluarganya yang hancur? 6 bulan kemudian, di halaman rumah tua yang kini asri dan penuh bunga, sinar matahari pagi menyinari teras rumah kayu yang kini telah diperbaiki, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Andini tampak duduk di kursi teras. Wajahnya sudah segar dan merona, meski sesekali ia masih harus beristirahat. Di sampingnya, Siska duduk tanpa perhiasan mewah, tanpa baju mahal. Ia hanya mengenakan gamis sederhana. Jemarinya sibuk memotong sayuran untuk dimasak. Siska telah meninggalkan kemewahan palsunya di Jakarta. Setelah perceraiannya selesai, ia memilih kembali ke desa untuk merawat adiknya dan menunggu seseorang yang paling berarti dalam hidupnya. Sebuah mobil polisi berhenti di depan rumah, bukan untuk menangkap siapapun, melainkan untuk mengantar seorang wanita tua dengan kerudung putih yang bersih. Pak Haji Mansur sebelum meninggal dunia sebulan yang lalu karena sakit, telah memberikan kesaksian tertulis yang sah dan menyerahkan diri sepenuhnya. Hal ini membuat Ibu Rahmi mendapatkan keringanan hukuman dan akhirnya dibebaskan bersyarat karena tindakan membela diri di masa lalu. Ibu Rahmi turun dari mobil dengan langkah perlahan. Siska dan Andini langsung berlari menghambur ke pelukan ibunya.
Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi cacian. Hanya ada isak tangis kerinduan yang pecah di bawah pohon mangga halaman rumah. "Ibu, pulanglah. Rumah ini sudah harum. Tidak ada lagi bau amis masa lalu. Siska sudah memasak rendang, Bu. Rendang yang bumbunya paling medok, persis seperti yang Ibu ajarkan," bisik Siska sambil mencium tangan ibunya berkali-kali. Mereka masuk ke dalam rumah. Di atas tempat tidur Ibu Rahmi sudah terbentang sajadah hijau yang lama. Sajadah itu sudah dicuci bersih, harum wewangian surga. Siska membimbing ibunya untuk duduk di atas sajadah itu. Ibu Rahmi menatap kedua anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia mengambil kotak jati tua yang dulu menjadi sumber petaka. Kini kotak itu kosong dari rahasia, namun diisi dengan foto keluarga mereka yang baru. Foto Ibu Rahmi, Siska, dan Andini yang sedang tersenyum bersama. Di sisi lain desa, Mama Mira dikabarkan hidup terlunta-lunta setelah seluruh aset anaknya disita negara karena kasus korupsi. Sebuah karma instan yang menjadi buah bibir warga desa. Sore itu saat azan maghrib berkumandang, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Ibu Rahmi sholat diimami oleh Siska sebagai pengganti sosok pemimpin di rumah. Di atas sajadah yang dulu penuh air mata ketakutan, kini hanya ada tetesan air mata syukur. Kasih ibu setinggi langit, sedalam samudra. Ia rela menjadi nista agar anaknya tetap mulia. Ia rela menjadi berdosa agar anaknya bisa melihat dunia. Siska belajar bahwa harta bisa dicari, kecantikan bisa pudar. Tapi doa seorang ibu di atas sajadah usang adalah satu-satunya jembatan menuju kebahagiaan yang sejati. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya ya. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman Bunda, supaya makin banyak anak di luar sana yang kembali mengingat jalan pulang ke pelukan ibunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah penuh air mata selanjutnya.